Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 5 tentang sejarah organisasi regional dan global. A. Organisasi regional. Organisasi regional merupakan organisasi yang luas wilayahnya meliputi beberapa negara tertentu saja. Berikut ini beberapa klasifikasi organisasi regional yang terbentuk di dunia. 1. Organisasi perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor impor atau hambatan perdagangan lainnya. Adalah organisasi-organisasi perdagangan bebas. A. AFTA atau ASEAN Free Trade Area. AFTA atau ASEAN Free Trade Area merupakan kerjasama regional di Asia Tenggara untuk menghapuskan hambatan perdagangan antar negara-negara anggota ASEAN. AFTA atau ASEAN Free Trade Area didirikan pada tahun 1992 di Singapura pada saat berlangsungnya konferensi tingkat tinggi atau KTT. B. CAFTA atau China ASEAN Free Trade Area. CAFTA disampaikan pada bulan November 2001 dalam KTT ASEAN ke-7 yang diadakan di Bandar Seri Begawan di Brunei Darussalam. Menurut Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional RI 2010, tujuan ASEAN China Free Trade adalah sebagai berikut. 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antar negara-negara anggota. 2. Mengadakan liberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, serta menciptakan suatu sistem transparan untuk mempermudah investasi tepat dalam rangka kerjasama ekonomi. 3. Memfasilitas integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN dan menjabati kesenjangan pembangunan ekonomi di antar negara. C. NAFTA atau North America Free Trade merupakan anggota kerjasama perdagangan bebas antar negara-negara di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan dua negara atau lebih yang berada dalam satu kawasan atau wilayah tertentu. Kerjasama regional di Asia dari segi latar belakang yaitu A. CENTO. CENTO adalah Central Free Organization, adalah sebuah organisasi pertahanan bersama antara Turki, Iran, Pakistan, dan Inggris pada tanggal 24 Februari 1955. CENTO memiliki kepengurusan struktur yang disepakati bersama antara lain Dewan Menteri, Sekretariat, Komite Ekonomi. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga perluasan pengaruh Soviet dengan negara-negara non-anggota di daerah Timur Tengah dan Asia Selatan. B. SAARC, the South Asian Association for Regional Cooperation, adalah kerjasama di berbagai bidang antara 8 negara di kawasan Asia Selatan, yaitu Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives, Nepal, India, dan Sri Lanka, yang disepakati pada tanggal 8 Desember 1985. Tujuannya yaitu untuk memajukan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas kehidupan rakyat Asia Selatan. 2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan kebudayaan di kawasan Asia Selatan. SAARC juga membentuk kawasan perdagangan bebas Asia Selatan atau SAFTA, yaitu untuk mempercepat investasi lintas perbatasan antar anggota dan perkembangan ekonomi. 3. Kerjasama ekonomi. Kerjasama ekonomi regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin antara beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan. A. APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, adalah wadah kerjasama bangsa-bangsa di kawasan Asia Pasifik di bidang ekonomi. Organisasi ini resmi terbentuk pada bulan November 1989 di Canberra, Australia. Tujuannya yaitu untuk lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat di kawasan Asia Pasifik. B. Organisasi Masyarakat Ekonomi Eropa.
adalah sebuah organisasi internasional yang diciptakan oleh Perjanjian Roma pada tahun 1957. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mewujudkan integrasi ekonomi termasuk pasar umum di antara 6 anggota pendirinya yaitu Belgia, Prancis, Italia, Luxembourg, Belanda, dan Jerman Barat. 2. Menjaga keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Masyarakat ekonomi Eropa akhirnya berganti nama menjadi Uni Eropa. Organisasi global. Organisasi global merupakan organisasi yang cakupan dan anggotanya luas, terdiri atas beberapa negara di berbagai benua. Organisasi global mempunyai cakupan dan tujuan masing-masing yang dapat kita klarifikasikan sebagai berikut. 1. Organisasi Perdagangan Dunia. A. GATT, General Agreement on Tariffs and Trade. GATT merupakan perjanjian perdagangan internasional yang disepakati pada tahun 1948 di Jenewa, Swiss. Tujuan pokoknya adalah untuk menciptakan perdagangan internasional yang bebas, membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Kesepakatan dalam GATT mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1948. B. WTO atau World Trade Organization. World Trade Organization merupakan badan internasional yang mengatur masalah perdagangan antar negara. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. WTO mengatur sistem perdagangan multilateral melalui persetujuan yang berisi aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut merupakan kontrak antar negara anggota yang bersifat mengikat pemerintah untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan perdagangan di negara masing-masing. Fungsi atau tujuan WTO dapat dilihat dalam artikel ketiga WTO yang memuat beberapa hal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mendukung pelaksanaan pengaturan dan penyelenggaraan persetujuan yang telah dicapai untuk mewujudkan sasaran perjanjian tersebut. 2. Sebagai forum perundingan bagi negara-negara anggota mengenai perjanjian yang telah dicapai beserta lampiran-lampirannya termasuk keputusan-keputusan yang ditentukan kemudian dalam perundingan tingkat menteri. 3. Mengatur pelaksanaan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa perdagangan. C. OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. OPEC atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi. OPEC bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah mengenai produksi harga dan hak konsesi minyak bumi dengan berbagai perusahaan minyak. Venezuela merupakan negara pertama yang memprakarsai pembentukan OPEC dengan mendekati Libya, Iran, Gabon, Kuwait maupun Arab Saudi. Secara khusus, tujuan didirikannya OPEC adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kestabilan harga minyak di pasar. Yang kedua, menghindari persaingan perdagangan minyak antar negara anggota OPEC. 3. Memenuhi kebutuhan minyak dunia terutama negara-negara peserta industri. 4. Mengordinasi dan menyatukan kebijakan tentang minyak bagi setiap negara-negara anggota. 2. Fakta keamanan di dunia. A. NATO. NATO adalah sebuah organisasi pertahanan Atlantik yang didirikan pada 14 April 1949. Tujuan utama didirikan NATO untuk menghadapi ancaman bahaya komunisme di Eropa. Di samping itu, NATO juga didirikan untuk menciptakan keamanan bersama bagi negara yang berada di kawasan Atlantik Utara. B. Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah sebuah aliansi militer negara-negara komunisme di Eropa. Pakta Warsawa resmi ditandatangani pada 14 Mei 1955 di Warsawa, Polandia. Pakta Warsawa secara resmi berakhir pada tanggal 13 Maret 1991 dalam pertemuan di Praha. C. ANZUS. ANZUS merupakan suatu pakta pertahanan bersama di kawasan Pasifik yang didirikan pada 1 September 1951 di Francisco dan mulai berlaku pada 29 April 1952. Dan ANZUS merupakan sebuah pakta pertahanan yang bertujuan sebagai berikut. 1. Meningkatkan keamanan di kawasan Pasifik. 2. Meningkatkan kerjasama militer untuk mencegah terjadinya agresi dari negara lain ke kawasan Pasifik. 3. Menghadapi ancaman yang dapat mengganggu integritas teritorial, kebebasan politik,
dan keamanan di setiap anggota ANSUS. D. SEATO. SEATO adalah sebuah organisasi pertahanan internasional di Asia Tenggara. SEATO ditandatangani pada 5 September 1954 di Manila, Filipina. SEATO merupakan aliansi militer perpimpinan Amerika Serikat untuk membantu perlawanan terhadap ekspansi komunis di Asia Tenggara. Adapun tujuan dari pembentukan SEATO antara lain sebagai berikut. 1. Untuk menjadi Southeast versi Asia dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, di masa kekuatan militer masing-masing anggota akan dikoordinasikan untuk menyediakan pertahanan kolektif dari anggota. 2. Sebagai tameng perisai anti komunis ke Asia Tenggara. 3. Sebagai bagian dari doktrin Truman anti komunis menciptakan perjanjian bilateral dan pertahanan kolektif. Inilah hasil kerja dari kami kelompok 4. Sekian dan terima kasih.